wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nurhudaya Suparman. Saya dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi, kelas B1 2019. Di sini saya akan menanggapi sebuah artikel yang menjelaskan tentang hukuman mati bagi para koruptor ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pasal 22 ayat 2. Secara eksplisit menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu di sini, negara itu dalam keadaan bahaya atau pelakunya mengulang tindak pidana korupsi, dan atau di Indonesia sedang berada dalam tingkat kecemasan seperti terjadinya bencana alam dan terjadinya krisis moneter seperti itu. Hal tersebut saya merasa kurang setuju bahwa hukuman mati di Indonesia itu harus diterapkan gitu. Saya kurang setuju. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Bertentangan juga dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini juga seandainya juga diberlakukan gitu ya, pasti tidak akan berjalan dengan efektif gitu. Tidak efektif, pasti banyak atau malah sebaliknya, malah lebih banyak tidak menimbulkan efek jera gitu. Ya mungkin adalah sebagian yang menimbulkan efek jera, tetapi itu hanya bagi kaum yang berpikir saja. Tetapi bagi kaum yang berpikir untuk mengakali, beda ya. Ada kaum yang berpikir, benar-benar berpikir, dan ada kaum yang berpikir tapi untuk mengakali. Nah, kaum yang berpikir untuk mengakali tersebutlah yang akan mengakali bagaimana nih caranya tidak ketahuan kita korupsi gitu. Jadi ya yang harus ditekankan lebih awal itu adalah yang pertama apa? Yaitu bukan tentang hukumannya, tetapi memperbaiki dulu sumber daya manusianya agar tidak mempunyai mental-mental koruptor, dengan dimulai dari hal-hal yang kecil sebelum hal yang lebih besar. Contohnya seperti titip absen, terus korupsi waktu, janjinya jam 10 datangnya jam 12. Nggak pantas lah gitu. Terus yang kedua yaitu memperbaiki sistem hukuman. Jangan samakan atau jangan lebih rendahkan hukuman bagi para penindak korupsi, tindak pidana korupsi dengan pidana maling ayam. Gitu, tukang maling. Harus berbeda, harus lebih berat orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Dan di kita ada dulu berita tentang hukuman ini bagi tukang maling ayam, yaitu ya dipukuli oleh warga, terus di penjarain juga nggak layak gitu. Berbeda dengan koruptor ditempatkan di rumah tahanan, sel-sel penjara yang lebih memadai, yang ada WC-nya, yang ada seperti hotel lah gitu, kasur empuk. Masa di penjara seperti itu gitu. Itu mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, saya anti korupsi untuk Indonesia yang lebih maju. PGSD IKIP Siliwangi luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adieu.